يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amiru jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala wa sahbihi wa sallim adada kamayilika kamayiliku bi kamalhi bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah di Jumat yang barokah ini kita bisa berkumpul berijtima' dalam rangka berzikir bersama, juga pun membaca sholawat plus maulid Nabi secara bersama. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang pengaruh Thariqat Syatoria kepada budaya di Nusantara. Di antara adalah bagaimana orang-orang Nusantara menyambut hari kelahiran bayi dan pengaruhnya dalam Thariqat Syatoria. Di dalam Thariqat Syatoria kita mengenal tentang ajaran inti, yaitu kita harus memahami dan paham tentang teori martabat tanazul. Bahasa Arabnya martabat tanazul, atau populernya dipopulerkan oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yaitu dengan martabat 7. Teori martabat 7 sebenarnya ini dicetuskan dalam kitab Tuhfatul Marsalah oleh Al-Imam Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri, India. Ini adalah salah satu di antara murid-murid daripada Al-Imam Abdullah Syattar. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa yang kita harus pahami dan kita harus kenali yang pertama adalah maqamil ahadiyah. Maqamil ahadiyat yaitu adalah suatu maqam di mana dikatakan sebagai la ta'yun. Tidak ada penampakan atau tidak ada sesuatu yang tampak, la ta'yun. Di sini la ta'yun, maqam la ta'yun, Allah Ta'ala qaiman bi dzatihi. Allah Ta'ala berdiri di zatnya sendiri. Jadi istilah kapitayan tan kena oyo opo-opo. Artinya Allah ini tidak dapat diraba dengan akal kita, tak dapat disangka atau tidak berbentuk, tidak berwarna. Tan kena oyo opo-opo itu tidak dapat diraba, tidak dicerna oleh indera manusia. Dia berdiri zatnya sendiri. Dia dia tunggal dengan zatnya. Zatnya tunggal. La ta'yun. Dan kena opo-opo artinya dia tak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oleh karena itu maqamul ahadiyat ini adalah suatu maqam pertama. Kemudian ada maqam wahdah, yaitu tanazul. Turun adalah maqam wahdah, yaitu dikatakan sebagai ta'yun ulah. Allah Ta'ala menzahirkan atau menampakkan sifatnya. Allah Ta'ala di maqam wahdah menampakkan, menzahirkan, menyatakan sifat-sifatnya. Dikatakan sebagai ta'yun ulah. Terus tanazul, ta'yun salis atau maqam wahidiyah. Allah Ta'ala menampakkan atau menzahirkan sifat wal asma'nya. Sifat dan asma'nya. Jadi sifat dan asma' terkumpul, sangat nyata, sangat zahir, tajalli
di maqam wahidiyah. Kemudian tanazul fi maqamil arwah atau dikatakan sebagai alam arwah. Ini adalah ta'yun salis, ta'yun rabi'. Wahidiyah adalah ta'yun salis. Yang ini maqam arwah adalah ta'yun salis. Rahasia dari asma' wa sifat, Allah Ta'ala menzahirkan dari rahasia asma' wa sifat itu menzahirkan arwah atau ruh. Di sini dikatakan sebagai jamak arwah adalah ruhul arwah, ruhnya para ruh, yaitu siapa? Ruh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di maqamil arwah. Jadi seluruh rohnya makhluk ini terkumpul secara global, secara mujmal di maqamil arwah atau maqam roh. Kemudian tanazul. Ini tajalli isinya ta'yun khamis. Yang kelima, ini adalah maqamul misal, alam misal. Yaitu apa? Alam misal. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi semuanya diamsalkan. Semuanya tertulis secara rapi. Ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi di alam misal ini ada rahasia kolam dan lauh. Ada rahasia kolam dan lauh. Kemudian alam ajsam, yaitu jisim-jisim latif. Dari alam roh yang dari roh yang satu, yang global, dipisah-pisah menjadi jisim-jisim nur. Jisim-jisim roh. Ini sudah agak personal. Kemudian zahir menjadi insan atau al-insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, orang-orang Syathariyah dituntut untuk memahami dan menghayati tentang konsep martabat 7 atau martabat tanazul. Ini jalan untuk menuju makrifah, jalan untuk menuju kita kenal dengan Allah. Adapun kaifiatnya, mungkin ini kaifiatnya semuanya ini melalui bai'ah atau melalui wejangan khusus. Implementasi atau manifestasi bagi kebudayaan di Nusantara. Kebetulan tempo dulu di Nusantara yang menyebarkan Islam dan islamisasi besar-besaran di Nusantara, pada khususnya di tanah Jawa, ini dilakukan oleh Wali Songo. Di mana Wali Songo ini merupakan anak cucu daripada Sayyid Jamaluddin Husain Al-Kubra. Dan Sayyid Jamaluddin Husain Al-Kubra adalah murid daripada Syekh Muhammad bin Fathullah Burhanpuri. Sehingga otomatis apa yang ada di benak atau pemikiran Wali Songo atau Dewan Wali pendakwah waktu itu adalah teori martabat tanazul atau martabat 7 yang dikenal dalam thariqat Syathariyah. Dan Wali Songo thariqatnya adalah Syathariyah. Untuk mengimplementasikan terhadap penduduk Nusantara, untuk mentauhidkan penduduk Nusantara, Wali Songo memberikan amsal, memberikan pelajaran atau permisalan kepada diri kita, penduduk Tanah Jawa, penduduk Nusantara, tentang bagaimana kita memahami, memisalkan teori martabat 7 kepada bayi dalam kandungan. Apabila seorang suami istri berkumpul, maka terjadilah penyatuan antara sperma dan ovum. Sperma dan ovum itu menyatu, ini di bulan pertama. Ini ditamsilkan oleh Wali Songo, dengan pengaruh thariqat Syathariyah, ini ditamsilkan sebagai tamsil daripada maqam ahadiyat. Jadi di
Bulan pertama tidak ada penampakan apa-apa, tidak berwujud apa-apa, hanya sebatas sperma dan ovum yang menyatu. Kemudian bulan kedua sudah berubah menjadi darah. Menjadi darah. Ini bulan kedua. Ini ditamsilkan sebagai wahdah. Terus bulan ketiga darah itu mengeras sudah agak menjadi daging. Ini dimakan dalam istilahnya mudghah dalam bahasa Arabnya. Dimakan sebagai mudghah. Ini bulan ketiga. Ditamsilkan sebagai, diibaratkan sebagai alam wahidiyah. Kemudian bulan keempat Allah meniupkan ruhnya. Wa nafakhtu mir ruhi. Ini di bulan keempat. Allah meniupkan ruhnya. Jadi roh diturunkan oleh Allah kepada janin, kepada cabang bayi, ini di bulan keempat. Setelah Allah Ta'ala meniupkan roh di janin, artinya meletakkan roh di janin, meniupkan roh di janin, kemudian terjadilah apa namanya qada wal qadar. Qada wal qadar ini catatan entah secara global, rizkinya, ajalnya, jodohnya, ini bulan keempat. Ini bulan kelima, sempurnanya di bulan kelima. Ditamsilkan sebagai alam misal. Jadi bulan keempat turunnya roh, dan di sini sudah mulai terjadi goresan kolam. Goresan artinya takdir si anak, si cabang bayi dari bulan keempat sampai sempurna bulan kelima. Terus di bulan kelima si cabang anak sudah segumpal daging sudah dibentuk oleh Allah Ta'ala organ-organ. Mulai dari tangan sudah agak tampak, kaki sudah agak tampak, jenis kelamin sudah agak tampak. Bukan tampak, agak tampak. Ini bulan ke-6. Sehingga ditamsilkan sebagai alam ajsam. Ini agak tampak. Sehingga di bulan ke-6 kalau di USG itu bisa tampak jenis kelaminnya. Sempurnanya nanti kalau agak tampak nanti bulan ke-7. Di bulan ke-7 ini sudah sempurna. Kepala sudah sempurna, tangan sudah sempurna, kaki sudah sempurna. Terus organ-organ tubuh yang lain sudah sempurna dan perangkat-perangkat janin yang lain sudah sempurna di bulan ke-7. Ini ditamsilkan oleh Wali Songo sebagai insan kamil. Jadi kesempurnaan organ tubuh cabang bayi di bulan ke-7. Sehingga di bulan ke-7 ini penduduk Nusantara mengadakan tasyakuran. Artinya tasyakuran mensyukuri nikmat Allah karena organ-organ tubuh si cabang bayi sudah sempurna. Ada Allah Ta'ala menciptakan sudah ada kepalanya, kakinya, ini sempurna. Makanya dikatakan sebagai selamatan tingkepan. Tingkep artinya sempurna, sudah proses-proses pembentuk. Proses Allah Ta'ala dalam al-musawwir, al-muqtadir, al-qadir. Ini di bulan ke-7. Bagaimana Allah Ta'ala membentuk rupanya di bulan ke-7. Adapun bulan ke-8 itu penyempurnaan. Menyempurnakan. Jadi setelah sempurna ada penyempurnaan lagi. Ini prosesnya, ini insya Allah ahli medis, ahli kandungan sudah tahu proses penyempurnaan di bulan ke-8. Sehingga di dalam ajaran Satoriyah ini ada istilah bagaimana manusia untuk mencapai insan kamil. Setelah itu ada proses namanya al-mukammil.
proses penyempurnaan atau menyempurnakan. Di bulan ke-9 itu sudah persiapan untuk zahir, nyata. Setelah keluar si bayi ternyata tidak kurang satu apapun. Mulai dari organ-organ tubuh, mulai dari segala apapun. Dan ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi kedua belah pihak. Baik keluarga sang ayah, keluarga sang ibu, semuanya sama-sama gembira. Dan ini pun melambangkan apabila manusia sudah mencapai tingkatan akmaliyah. Lah di sini baru sudah namanya dikenal dengan tingkatan akmaliyah atau dalam ajaran kita thariqat akmaliyah. Baru kita akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sejati. Bukan bahagia dengan materi, bukan bahagia dengan sesuatu yang berwarna, bukan bahagia dengan sesuatu yang berbentuk. Tetapi kebahagiaannya adalah kebahagiaannya dengan Allah. Ini adalah akmaliyah. Jadi akmal itu isim mubalaghah. Sighat mubalaghah. Daripada sighat kamal. Daripada sighat kamil. Kamil sempurna. Kemudian mukammil, kemudian akmal. Di kamil, tingkatan kamil, ini pintu ma'rifah dibuka oleh Allah Ta'ala. Pintu ma'rifah dibuka oleh Allah. Dan disinilah letak bagaimana hakikat kita beragama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali beragama apabila sudah mengenal Allah. Dan di proses insan kamil ini, yang dimakan sebagai proses kita beragama dengan benar. Proses makrifat kepada Allah. Kemudian mukammil ini adalah proses musyahadah. Menyaksikan Allah. Dan proses ke-9 adalah proses akmal atau thariqat akmaliyah adalah proses mu'ayyanah. Mu'ayyanah itu asal kata istilahnya kata orang Madura tempat dengan jelasan. Sehingga bagi orang thariqat akmaliyah bahwa Allah lebih jelas, lebih zahir, lebih nyata daripada dirinya sendiri. Allah lebih jelas. Ini diperkuat dengan zikir yang dibaca harian yang merupakan berasal dari hadis maksurat. La ilaha illallah al-haqqul mubin. Al-haq lebih nyata, maha nyata. Mubin, maha nyata. Al-haq maha benar, al-mubin maha nyata. Bahkan nyatanya al-haq lebih nyata. Mubinnya al-haq lebih nyata daripada diri sendiri, lebih nyata daripada dunia dan seisinya. Sehingga orang yang mencapai tingkatan akmaliyah dengan sendirinya, tidak usah diberi pengajian, tidak usah diberi pencerahan, tidak usah dipaksa zuhud, dengan sendirinya hatinya pasti zuhud. Dengan sendirinya hatinya tidak akan mencintai selain Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa hakikatnya yang harus dicinta, yang harus dikenal, yang mereka tuju hanya Allah. Inilah sekelumit di antara bagaimana dakwah Wali Songo menjadikan penduduk Nusantara agar tetap dalam ruang lingkup tauhid. Cuman pelajaran seperti ini ini dipegang orang-orang ahli syatariyah yang mengerti bagaimana kok sampai ada budaya tingkepan. Bagaimana kok ada acara, misalkan ada acara doa-doa di bulan ke-4. Ini semuanya tidak lepas daripada peran dakwah Wali Songo. Lah, sebelum catatan takdir sempurna, sebelum bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-4 turunnya roh, bulan ke-5 sudah sempurna. Maka perbanyaklah bagi saudara Khalid atau istrinya berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga catatan takdir catatan kolam yang ditulis oleh Allah taala berdasarkan istilahnya semoga Allah taala mencatat sesuai dengan doa-doa Khalid dan istrinya. Amin Allahumma amin. Karena setelah bulan ke-5 ini sudah catatan, bulan ke-6 sudah catatannya sudah rampung, artinya sudah sempurna. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Amin.
Dan kita tambah untuk menghayati. Karena teori martabat tanazul, martabat 7 itu adalah dihayati, diresapi, dan juga pun ada teori-teori khusus lewat baiat untuk mencapainya. Semoga Allah Ta'ala kita dijadikan manusia-manusia yang sejati. Al-insan kamil yang mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memegang agama ini dengan kokoh, dengan keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap ini dikatakan sebagai ainul yakin sampai kepada hakul yakin. Tidak ada di dalamnya suatu syak atau raiba. Tidak ada di dalamnya suatu keraguan atau mangmang sama sekali. Dengan keyakinan yang mantap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, بخيت من حبكم